Pernah kebayang nggak sih kalau pekerjaan yang kelihatannya paling sunyi justru nyimpen cerita yang paling bikin bulu kuduk berdiri? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa serem dari seorang pekerja shift malam di sebuah rumah sakit. Ini bukan cuma cerita hantu biasa ya, ini kesaksian langsung. Oke, cerita ini membawa kita balik ke tahun 2018. Narasumber kita, sebut aja namanya Bobby, waktu itu baru banget mulai kerja. Dia sama sekali nggak tahu kalau shift malam di rumah sakit ini, wah, punya rahasianya sendiri. Dan ini nih, awal mula dari semua misteri ini. Di balik alasan resign yang kedengerannya biasa aja, ternyata ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sesuatu yang serem, yang sebentar lagi bakal dialami sendiri sama Bobby. Lucunya, Bobby ini awalnya sengaja minta pindah ke shift malam karena pengen suasana yang lebih tenang. Ironis banget kan? Karena keputusannya ini malah membawa dia ke sesuatu yang jauh dari kata tenang. Latar tempatnya ini penting banget nih. Jadi ada dua gedung. Gedung A yang modern dan selalu ramai, sama gedung B yang tua dan sepi banget. Dan ya, kalian bisa tebak, di gedung tua inilah sebagian besar keanehan itu dimulai. Jadi ceritanya gini, tiba-tiba ada lowongan di shift malam karena si Wandi ini berhenti. Alasannya sih klise, katanya nggak kuat begadang, nggak ada yang mau gantiin dia. Nah, Bobby yang udah capek sama ramenya shift pagi, ngeliat ini sebagai kesempatan emas. Dia belum tahu aja kalau keputusan itu bakal mengubah semuanya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian di mana suasananya mulai berubah. Minggu pertama Bobby di shift malam sih aman-aman aja ya. Tapi begitu masuk minggu kedua, rumah sakit itu mulai nunjukin wajah aslinya. Kejadian pertama ini terjadi di sebuah gudang tua di gedung B. Udah kebayang kan, suasananya pengap dan aneh. Di dalam gudang itu ada toilet yang kekunci, dan kuncinya udah entah kemana. Tapi pimpinan mereka ini entah kenapa ngebet banget pengen ngebuka pintu itu. Tiba-tiba dari balik pintu yang udah kekunci rapat itu, kedengeran suara cewek. Suaranya dingin dan tegas banget. Keempat cowok di situ dengar dengan jelas. Tanpa ngomong apa-apa lagi, mereka cuma saling lihat, cepet-cepet beresin kerjaan, terus langsung cabut dari sana. Tapi ternyata itu baru pemanasan. Beberapa waktu setelahnya, Bobby lagi bersih-bersih lobi sendirian. Waktu dia deketin area poli anak yang lampunya mati secara misterius, dia ngelihat sesuatu di sudut kegelapan. Awalnya, Bobby masih coba mikir logis. Oh, mungkin itu unit AC baru kali ya, gitu pikirnya. Tapi, horornya dimulai pas dia sadar benda putih tinggi itu bergerak pelan-pelan ke arah dia. Sumpah ini aneh banget. Sosok itu nggak jalan atau lari, tapi kayak melayang ke atas, terus lenyap gitu aja. Bobby jelas langsung lari ketakutan. Bahkan mesin pembersihnya ditinggal di sana. Nah, sosok yang dilihat Bobby ini deskripsinya pas banget sama kuntilanak. Salah satu hantu paling terkenal di cerita rakyat kita kan, yang sering dikaitin sama arwah perempuan yang meninggal pas melahirkan. Pas Bobby cerita pengalamannya ke Gilang, seniornya, barulah misteri ini terungkap. Alasan si Wandi berhenti itu ternyata bukan karena capek. Dia berhenti karena ngelihat sosok yang sama persis di tempat yang sama juga. Oke, cerita ini bakal sampai ke puncaknya. Kalau penampakan kuntilanak tadi udah bikin merinding, apa yang dialami Bobby selanjutnya ini jauh lebih mengerikan. Coba deh kalian bayangin, lagi istirahat sendirian di kantor kecil, pintu udah dikunci dari dalam, kalian ngerasa nggak enak badan, terus coba buat tidur. Tiba-tiba kebangun. Bukan karena suara, tapi karena perasaan yang kuat banget kalau ada orang lain di ruangan itu bareng kalian. Bobby pelan-pelan buka mata. Dan di sana, di dalam ruangan yang terkunci itu, berdiri sesosok pocong. Kain kafannya kotor sama tanah merah. Dan yang paling bikin lutut lemes, dia nggak napak di lantai, dia melayang kira-kira 1 jengkal. Bobby coba yakinin diri kalau ini cuma mimpi, dia menjamin mata, baca doa sebisanya, terus beraniin diri buat lihat lagi. Dan disitulah teror yang sebenarnya. Sosok itu udah pindah. Sekarang berdiri persis di belakang kakinya. Dia terkunci, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Ingat Doni kan, temannya yang paling skeptis, yang ngetawain cerita Bobby dan bilang itu cuma halusinasi? Nah, dia akhirnya ngalamin sendiri. Pas buang sampah besok paginya, dia lihat pocong yang sama berdiri di atas troli sampah.
Pengalaman itu langsung mengubah dia dari yang nggak percaya jadi percaya 100%. Dampaknya tuh luar biasa. Doni yang tadinya paling berani, malam berikutnya dia nggak berani masuk kerja. Ketakutannya itu benar-benar nyata, sampai dia milih buat gak datang sama sekali. Tapi ceritanya belum selesai loh. Apa yang dialami Bobby dan Doni ini ternyata cuma puncak gunung es. Ada saksi lain di rumah sakit itu, seseorang yang udah ngeliat jauh lebih banyak dari mereka. Pak Ade, satpam paling senior di situ, udah tahu semua rahasia kelam rumah sakit itu. Pas Bobby dan teman-temannya cerita, Pak Ade cuma senyum kecil dan bilang, itu sih belum seberapa. Dan Pak Ade pun mulai cerita. Katanya penghuni di situ bukan cuma satu. Ada sosok tanpa kepala yang suka ngelempar kepalanya sendiri. Ada nenek-nenek pakai kebaya merah yang nggak boleh disapa. Bahkan ada genderuwo, makhluk gede kayak kera matanya marah, yang tinggal di pohon mangga. Wah, ternyata rumah sakit itu udah kayak kompleks perumahan buat mereka. Setelah 3 bulan penuh teror, akhirnya Bobby dapat kabar baik. Dia dipindahin ke lokasi lain. Dia ninggalin rumah sakit itu. Tapi kenangan dari malam-malam panjang di sana kayaknya bakal selalu nempel di ingatan dia. Kisah Bobby ini benar-benar bikin kita mikir ya. Rumah sakit itu kan tempat kehidupan dimulai dan berakhir. Tempat di mana emosi-emosi kuat, senang, sedih, sakit, berkumpul. Jadi, kalau lain kali kalian jalan di lorong yang sepi di malam hari, coba deh pikirin, cerita tak terucap apa aja yang mungkin lagi sembunyi di balik keheningan itu?